lagi dengan saya Miftah Andriansyah dalam praktikum unggulan Universitas Gunadarma. Kita akan lanjutkan mengenai statistika dasar atau statistika fundamental. Bagian yang kelima dari materi ini adalah teorema limit pusat atau Central Limit Theorem. Central Limit Theorem atau CLT disingkat adalah dasar untuk kebanyakan statistika. Yang pertama, CLT menyatakan bahwa jika sampel acak yang cukup besar diambil dari populasi, maka distribusi rata-rata sampel akan berdistribusi mendekati normal. Hal ini penting karena seringkali kita tidak menyadari bahwa distribusi populasi, dan dengan mengambil sampel yang cukup, kurva normal dapat dibuat untuk melakukan uji statistik yang diperlukan seperti uji T, ANOVA, analisis of varian, dan lain sebagainya. Sebagai aturan praktis, kebanyakan ukuran sampel yang diperlukan untuk CLT ini adalah lebih dari 30 sampel. Terus sumber lain yang mengatakan lebih dari 50 sampel adalah yang lebih disukai. Kita akan lanjut pada ilustrasi mengenai Central Limit Theorem ini atau CLT. Untuk memahami CLT, diasumsikan bahwa teman-teman sudah mengenali atau memahami konsep yang pertama, distribusi normal. Hal ini sudah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu distribusi probabilitas, salah satunya adalah distribusi normal. Yang kedua, distribusi sampel dari populasi yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Dalam memahami distribusi sampel, kita akan ambil ilustrasi. Seandainya kita memiliki suatu populasi di mana dari populasi kita ambil sampel-sampel lebih dari satu, di mana setiap sampel kita cari atau kita hitung nilai min-nya tersebut. Dalam hal ini kita tidak terlalu memperdulikan atau mengkhawatirkan populasi yang kita miliki ini memiliki distribusi apakah uniform, ataukah normal, ataukah segitiga, atau log normal, atau distribusi lainnya. Kita kembali lagi kepada sampel dari populasi ini. Yang kalau kita gambarkan dalam bentuk histogram, untuk jumlah sampel yang sedikit, ya, misalkan saja N sama dengan 1, maka cenderung hanya garis lurus. Tapi apabila kita tambahkan atau kita hitung, kita ambil sampel-sampel dari populasi tersebut, kecenderungannya akan membentuk distribusi normal dari sampel yang kita miliki. Dengan makin banyak sampel yang ada dan kita hitung nilai min-nya, maka distribusi dari sampel itu akan cenderung memiliki atau berbentuk distribusi normal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa min akan memiliki distribusi normal apapun dari jenis distribusi asalnya atau distribusi populasinya. Jadi asumsi kenormalan ini akan selalu berbentuk apapun distribusi asal atau distribusi originalnya dari populasi. Kita tidak perlu terlalu khawatir mengenai distribusi asal dari sampel di populasi. Apakah dia berbentuk uniform, ataukah dia bentuk U, atau bentuk lainnya. Distribusi asal, apapun bentuknya, bahwa distribusi dari nilai min sampel akan membentuk atau berpola distribusi normal atau bell shape. Untuk itu kita dapat gunakan nilai min dari distribusi normal untuk dapat membuat interval kepercayaan atau confidence interval. Kita juga dapat menggunakan Central Limit Theorem untuk mencari tahu beda atau difference antara nilai means dari dua sampel yang kita miliki dengan menerapkan uji T atau t-test.
Atau juga kita bisa menerapkan CLT untuk mencari beda antar means dari 3 atau lebih sampel. Yaitu kita bisa menggunakan teknik analysis of variance atau ANOVA. Poin penting dari central limit theorem atau teorema limit sentral atau pusat adalah pertama, kita harus tahu atau kita harus mampu menghitung nilai min dari sampel-sampel tersebut. Namun apabila kita tidak dapat menghitung nilai min dari sampel tersebut, maka kita akan sulit menerapkan atau mengaplikasikan central limit theorem ini. Sepengetahuan kami bahwa dari sekian distribusi, ada satu distribusi yaitu distribusi Cauchy yang tidak memiliki min dari sampel yang ada. Apabila ada pengetahuan lain, silakan nanti bisa di-sharing atau dibahas dalam sesi diskusi atau tanya jawab dengan instruktur pada saat praktikum. Selanjutnya kita akan bahas mengenai variabilitas atau variability. Variabilitas atau variability memiliki sinonim yaitu sebagai sebaran atau dispersi. Secara definisi singkatnya adalah banyaknya sebaran titik data atau data point terhadap. Arti terhadap pasti akan dibandingkan dengan nilai min dari distribusi. Kita lihat pada ilustrasi sebagai berikut. Apabila kami atau kita memiliki nilai kuis yang pertama dan nilai kuis yang kedua. Keduanya memiliki min atau rata-rata yang sama. Kita lihat pada gambar histogram berikut, kita bandingkan bahwa untuk nilai kuis yang pertama, distribusinya jauh lebih padat atau berkumpul di tengah. Namun untuk nilai kuis yang kedua, distribusinya cenderung menyebar atau dispersi ke masing-masing sumbu titik pada sumbu X. Artinya bahwa nilai kuis yang kedua memiliki perbedaan atau keragaman yang lebih banyak dibandingkan dengan nilai kuis yang pertama. Variabilitas bisa dihitung dengan beberapa pendekatan atau metode. Yang pertama adalah range. Apa itu range? Ini adalah pengukuran yang paling mudah dengan mencari selisih atau beda antara nilai tertinggi atau maksimum dengan nilai terendah atau nilai minimum pada dataset yang kita miliki. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki dataset 10, 2, 5, 6, 7, 3, dan 4. Bisa kita urutkan terlebih dahulu dari terkecil ke yang terbesar, atau nilai terendah ke nilai yang tertinggi secara ascending. Kita lihat di sini bahwa nilai tertinggi dari dataset yang kita miliki adalah 10, sedangkan nilai terendahnya adalah 2. Maka range-nya adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah, yaitu 10 dikurang 2 sama dengan 8. Range-nya adalah 8. Cukup mudah. Variabilitas yang kedua adalah variance. Dilambangkan dengan berikut. Simbolnya adalah bagi berikut. Variance merupakan pengukuran penyebaran antara bilangan dalam kumpulan data atau dataset, yaitu yang mengukur seberapa jauh setiap angka atau titik data yang ada dalam himpunan terhadap nilai min. Bagaimana cara mengukur variabilitas dari rata-rata atau average atau min? Yaitu dihitung dengan mengambil selisih antara setiap bilangan dalam dataset atau data point dengan rata-rata. Setelah dikurangkan, kemudian dikuadratkan perbedaan tersebut. Supaya kenapa? Supaya hasilnya adalah positif. Berapapun nilai, apabila dikuadratkan, baik positif maupun negatif, maka hasilnya akan selalu positif. Yang kemudian membagi jumlah kuadrat dengan jumlah nilai dalam dataset yang kita miliki.
Nah, varians ada dua jenis, yaitu varians untuk populasi dan satu lagi varians untuk sampel. Sebagaimana mean untuk populasi dan mean untuk sampel, seperti pembahasan sebelumnya. Di mana XI ini adalah titik data atau data point yang ke-I. Sedangkan mu di sini adalah mean untuk populasi dan X adalah mean untuk sampel. Pembaginya berbeda. Untuk varians populasi adalah dibagi dengan total jumlah titik data atau data point, yaitu N. Sedangkan untuk sampel adalah N-nya dikurang 1. Sebagai contoh, untuk varians, misalkan kita memiliki dataset 5, 7, 9, dan 3. Maka kita hitung adalah rata-rata atau X bar atau X cap. Kalau kita bicara mengenai X cap atau X bar, maka ini akan menghitung varians untuk, yaitu dengan menjumlahkan semua dataset yang ada atau data point yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data point atau titik data yang berada dalam dataset, yaitu 4. Rata-rata untuk sampel ini adalah 6. Sedangkan variansnya adalah setiap titik data atau data point dalam dataset dikurang dengan rata-rata dari sampel atau rata-rata dalam populasi apabila yang dihitung adalah varians untuk populasi. Dalam hal ini 5 dikurang 6 kemudian dikuadratkan, ditambah 7 dikurang 6 dikuadratkan, hingga 3 dikurang 6 dikuadratkan. Jumlah semuanya dibagi dengan banyaknya data point atau titik data dalam dataset. Itu sama dengan 1 tambah 1 tambah 9 tambah 9 dibagi 4, yaitu sama dengan 20. Dibagi 4 yaitu 5. Cukup mudah kan teman-teman? Selanjutnya, standar deviasi. Memiliki definisi adalah jumlah rata-rata antara selisih atau beda nilai atau titik data terhadap mean. Nah, hubungan antara standar deviasi dengan varians yaitu bahwa standar deviasi merupakan akar dari varians. Sama halnya dengan varians dan mean, standar deviasi punya perhitungan atau formula untuk populasi dan standar deviasi untuk sampel. Adalah sebagai berikut seperti dalam slide ini. Nah, berikut adalah contoh lain bagaimana menghitung varians dan standar deviasi. Apabila kita memiliki dataset yang masing-masing memiliki sedikit 6 data point X1 sampai 6, menghitung variasi untuk sampelnya adalah yang memasukkan ke dalam rumus, yaitu setiap titik point atau titik data point ya, dikurang dengan rata-rata dari sampel dikuadratkan ya, dibagi dengan N kurang 1. Kita sudah dapatkan rata-rata sampelnya adalah untuk 6 data point ini adalah 14. Selanjutnya kita akan menghitung selisih antara setiap titik data dikurang dengan sampel mean atau rata-rata sampel. Contoh, untuk data point yang pertama yaitu X1, 17 dikurang dengan rata-ratanya 14 sama dengan 3. Sampai semuanya dihitung, yaitu untuk X6 13 dikurang 14 sama dengan minus 1. Dan kita juga perlu menghitung nilai kuadrat dari selisih masing-masing antara data point dengan rata-rata sampel atau dengan rata-rata masing-masing untuk X1 9 sampai X6 sama dengan 1. Kemudian kita perlu jumlahkan semua selisih yang sudah dikuadratkan, yaitu sama dengan 166, yang kemudian kita akan apply, kita masukkan ke dalam formula standar deviasi. Untuk hal ini, contoh ini adalah standar deviasi untuk dimana N-nya sama dengan 6, maka totalnya 166 dibagi 6 dikurang 1 sama dengan 33,2. Kemudian ini
adalah varian. Bagaimana mencari standar deviasi? Hanya perlu kita akarkan dari 33,2. Yang perlu diingat bahwa sebuah sampel hanyalah estimasi atau taksiran dari populasi yang lebih besar. Jika kita mengambil sampel lain secara acak dari populasi dan melakukan perhitungan, maka hasilnya tidak selalu sama. Ada kemungkinan berbeda, tergantung pada sampel yang kita ambil. Pembagian dengan N-1 untuk sampel dibandingkan dengan pembagian dengan N untuk populasi memberi perkiraan nilai varians yang lebih baik untuk populasi yang sebetulnya ingin kita ketahui. Jadi untuk contoh yang tadi adalah variansi sampel kita ketahui 33,2, hanya kita perlu akarkan saja, yaitu 5,76 untuk standar deviasi sampel. Variabilitas selanjutnya yaitu adalah interquartile range atau IQR. IQR digunakan untuk mengukur variabilitas dengan membagi dataset yang ada menjadi 4 kuartil. Atau IQR sama dengan range antara Q1, batas antara kuartil pertama dan kedua, dengan Q3, yaitu batas antara kuartil ketiga dan keempat. Atau sama dengan Q3, ini range-nya, dikurang dengan Q1. Nah, kuartil artinya membagi menjadi kuartil yang sama besar, masing-masing adalah 25% atau 0,225. Berikut adalah ilustrasi mengenai interquartile range atau IQR. Apabila kita memiliki dua dataset, yaitu yang pertama A, yang kedua adalah B. Masing-masing nilai seperti pada slide berikut. Selanjutnya, kita perlu menyusun data berdasarkan urutan yang menaik atau ascending dari kecil ke besar. Untuk yang dataset A, maka datanya berjumlah genap 4, 7, 9, 11, 12, 20 dan 6. Sedangkan dataset yang B, kita urutkan dari kecil ke besar ada 7. Kemudian kita perlu membagi data menjadi 2. Oke, yang sama besar antara kiri dan kanan. Atau kita mencari titik tengah dari dataset tersebut. Nah, apabila datanya berjumlah ganjil, maka pilihlah angka yang tepat berada di tengahnya. Yang di bawah ini adalah yang ganjil, yang di tengahnya kebetulan adalah dataset atau data point yang isinya adalah 10. Oke. Sedangkan untuk yang genap, kebetulan yang A, maka titik tengahnya adalah antara 9 dan 11. Oke. Bagaimana mencari Q1 dan Q3 atau kuartil 1 dan Q3? Setelah kita menemukan titik tengah atau median atau midpoint dari dataset yang kita miliki, oke. Kebetulan untuk yang dataset yang genap ini ada di antara 9 dan 11, maka Q1-nya adalah tengah-tengah dari, bentar, saya akan highlight. Ini yang pertama, yang menjadi titik tengahnya adalah Q1. Berikut juga yang Q3 adalah titik tengah dari 11, 12, dan 20. Maka Q1 dan Q3 untuk data set yang berjumlah genap, yaitu di sini adalah 7 dan 12. Untuk yang ganjil,
juga sama, bahwa ini adalah midpoint-nya atau median atau titik tengahnya, maka untuk Q1 juga sama, adalah kita mencari nilai tengah dari 5, 8, dan 10 yang kebetulan adalah ada di posisi angka 8. Begitu juga untuk yang Q3, yaitu antara 15, 18, dan 23, dan 18 menjadi midpoint. Maka Q1-nya adalah 8 dan Q3-nya adalah 18. Mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, kita akan menghitung IQR dari masing-masing dataset dengan cukup mengurangi antara atau mencari range antara Q3 dikurang Q1, yaitu berapa? 12 dan 7. Ini adalah Q3, ini adalah Q1. Berikut juga untuk dataset yang berjumlah ganjil. IQR-nya adalah 18 dikurang dengan 8 atau sama dengan 10. Cukup mudah kan teman-teman? Nah, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hubungan antara IQR dengan plot box whisker atau box whisker plot. Nah, box whisker sesuai dengan namanya, ada box, ada kotak, dan ada whisker adalah kumis. Kalau kita representasikan, analogikan, box-nya adalah ini sama, dan kumisnya adalah garis horizontal dan ada batasnya di kanan dan di kiri. Oke, sesuai dengan penamaannya teman-teman, box whisker. Ini adalah kuartil pertama, ini adalah kuartil 2, ini adalah kuartil ketiga, dan kuartil keempat. Ini 25% dan lainnya juga 25%. Mudah-mudahan dapat menjelaskan dari ilustrasi ini antara pemahaman plot box whisker dengan IQR. Kita akan lihat pada ilustrasi atau contoh. Dan kali ini kita memiliki dataset, yaitu kandungan gula dalam satu skop atau satu sendok es krim. Di sini kita memiliki data dari jenis-jenis skop es krim. Yang pertama adalah pandan dicampur dengan coconut, sampai dengan yogurt dicampur dengan rasa karamel. Dan kebetulan ini sudah diurutkan secara menaik atau ascending. Untuk itu, hubungan dengan box whisker adalah setelah kita urutkan secara menaik, kita dapat yang batas atasnya atau nilai maksimumnya adalah pada kumis yang sebelah atas atau sebelah kanan. Yang nilai minimumnya adalah pada posisi kumis, ujung kumis di sebelah kiri atau nilai minimum. Sudah jelas teman-teman? Dan 23,5 gram ini merupakan Q3 atau kuartil ketiga, sedangkan yang median yang ada di antaranya atau di tengah dari kuartil 1 dan kuartil 3. Dan ini sudah dibagi sama rentangnya, yaitu 25%, 25%, 25%, dan 25%. Kalau kita lihat di sini seakan-akan adalah jaraknya antara minimum dengan kuartil pertama relatif jauh. Bukan berdasarkan banyaknya, tapi terkait dengan sebaran data yang relatif lebih jauh atau lebih tersebar dibandingkan dengan kepadatan yang ada di kuartil 4 atau kuartil 3. Nah, bagaimana menghitung? Kalau untuk range kita bisa menghitung maksimum dikurang minimum, sedangkan untuk IQR-nya adalah Q3 dikurang Q1, 23,5 dikurang 19,1. Sebagai informasi,
bahwa penggunaan IQR bisa diterapkan untuk mendeteksi pencilan atau outlier. Banyak cara untuk mendeteksi outlier, salah satunya adalah dengan menggunakan IQR, yaitu dengan cara mencari batas outlier yang paling bawah dan batas outlier yang paling atas atau paling besar atau maksimum. Yaitu untuk yang batas bawah adalah Q1 dikurang 1,5 kali dari IQR. Untuk yang batas atas adalah Q3 ditambah 1,5 kali 1 IQR. Artinya apabila data berada di bawah atau paling lebih kecil dari batasan ini, maka dianggap sebagai outlier. Berikut juga, apabila data dalam dataset yang kita miliki berada lebih dari Q3 ditambah 1,5 kali IQR, maka ini disebut sebagai pencilan atau outlier.